Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Ibu. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang perbandingan. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan kalian bagaimana cara membuat perbandingan. Disimak ya. Nah, anak-anak, untuk perbandingan itu dapat kita tulis dalam dua bentuk. Yang pertama bisa ditulis dalam bentuk A banding B. Bentuk yang kedua yaitu bentuk pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu A per B. Namun dalam perbandingan, bentuk pecahan ini kita membacanya dengan A banding B. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh cara untuk membuat perbandingan dari beberapa data. Oke, contohnya anak-anak, yang pertama, banyak siswa laki-laki 24 anak, siswa perempuan 18 anak. Berapa perbandingan antara banyak siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, ini kita tulis diketahui dulu. Diketahui siswa laki-laki itu ada 24 anak. Kemudian perempuan ada 18 anak. Ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan antara banyak siswa laki-laki, berarti laki-laki banding siswa perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan soal ini. Laki-laki dibandingkan dengan perempuan itu ada berapa? Nah, L-nya ada 24 banding 18. Ingat anak-anak, perbandingan itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Jadi perbandingan ini 24 banding 18 ini belum sederhana, maka harus kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita bagi dengan 6. 24 dibagi 6 adalah 4. 18 dibagi 6 adalah 3. Sehingga diperoleh perbandingan. Jadi perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 4 banding 3. Seperti ini ya anak-anak. Ini contoh yang pertama. Banyak balon berwarna merah ada 24 buah. Banyak balon seluruhnya 72 buah. Pertanyaannya, A. Berapa perbandingan balon berwarna merah dengan balon tidak berwarna merah? B. Berapa perbandingan jumlah balon dengan balon berwarna tidak merah? C. Berapa perbandingan balon merah dengan semua balon? Diketahui banyak balon berwarna merah. Ibu singkat balon merah atau BM sebanyak 24 buah. Kemudian diketahui lagi banyak balon seluruhnya. Banyak balon seluruhnya artinya adalah jumlah. Sama ya anak-anak. Banyak balon seluruhnya itu kan sama dengan jumlah seluruh balon. Jumlah balon (72 buah). Kemudian ditanyakan A
adalah perbandingan balon berwarna merah, balon merah dibandingkan dengan balon tidak merah, BTM. Kemudian yang B, jumlah balon banding dengan balon tidak berwarna merah, BTM. Dan yang C adalah balon merah dibandingkan dengan semua balon. Ini kita selesaikan satu persatu. A dulu ya anak-anak. BM banding BTM. BM-nya berapa? Balon berwarna merah 24. BTM-nya balon tidak berwarna merah belum tahu. Nah, harus kita cari tahu dulu anak-anak. BTM artinya kalau jumlah seluruh balon itu ada 72 dan yang merah ada 24, sehingga yang bukan berwarna merah adalah 72 dikurangi 24, yaitu ada berapa anak-anak? 48 ya, 48 buah. Ini untuk yang BTM atau balon tidak berwarna merah. Kita masukkan di sini 48. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Dibagi dengan 24. 24 bagi 24 1 banding 2. Nah, jadi BM banding BTM adalah 1 banding 2. Jelas ya anak-anak. Kemudian yang B, jumlah balon banding BTM. Jumlah balonnya itu ada 72 dibandingkan dengan BTM-nya adalah 48. Ini masih bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 24. Ini adalah 3, ini hasilnya adalah 2. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga jadi jumlah balon banding balon tidak berwarna merah adalah 3 banding 2. Bisa kan anak-anak, tinggal memasukkan saja. Kemudian yang C, BM banding semua balon. Oke, sebentar. Untuk semua balon, semua itu kan berarti sama dengan jumlah balon ya anak-anak. Ini artinya sama dengan jumlah balon, jumlah semua balon. Nah, ini sama. Sehingga BM-nya tadi adalah 24 dibandingkan dengan 72. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 24. 24 bagi 24 1, 72 dibagi 24 adalah 3. Jadi BM dibandingkan semua balon ada 1 banding 3. Dah selesai anak-anak. Seperti ini cara mengerjakan contoh soal tadi. Semoga mudah dipahami ya. Banyak buku tulis 3/5 kali buku gambar. Pertanyaannya, berapa perbandingan antara buku tulis dengan buku gambar? B.
Berapa perbandingan buku tulis dengan jumlah kedua buku? C. Berapa perbandingan buku gambar dengan selisih kedua buku? Baik anak-anak, penyelesaian contoh soal semacam ini itu sebenarnya sangat mudah sekali. Kita tuliskan dulu. Diketahui data dari soal bahwa buku tulis 3/5 buku gambar. Kemudian ditanyakan yang A itu tadi adalah buku tulis dibandingkan dengan buku gambar. BT buku tulis, BG buku gambar. Kemudian yang B, berapa perbandingan banyak buku tulis dibandingkan dengan jumlah semua buku. Karena bukunya ada 2, buku tulis dan buku gambar, maka di sini Ibu akan menuliskan jumlah kedua buku ya. Kemudian yang C adalah perbandingan banyak buku gambar dibandingkan dengan selisih buku tulis dan buku gambar. Oke, selisih kedua buku. Karena bukunya hanya ada 2, jadi Ibu menuliskannya kedua buku tersebut. Oke, kita selesaikan satu persatu. Nah, dari sini ya anak-anak, ini perbandingannya dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Maka perhatikan, benda yang pertama kali muncul di sini, ini perbandingannya itu sebagai pembilang. Berarti ini yang A dulu, BT banding BG. Artinya buku tulis itu banyak perbandingannya, ada 3. Kemudian untuk penyebut itu adalah benda selanjutnya. Artinya buku gambarnya ada 5. Sehingga di sini diartikan bahwa buku tulis dibandingkan dengan buku gambar itu adalah 3/5. Jadi buku tulis banding dengan buku gambar sama dengan 3/5. Mudah kan? Ya, sangat mudah. Kemudian yang B, BT dibandingkan dengan jumlah kedua buku. Jika di sini jumlah kedua buku, maka perbandingan dari kedua buku itu juga dijumlahkan. Jadi kita tadi sudah memperoleh BT banding BG itu adalah 3/5. BT-nya kita masukkan dulu 3 banding jumlah kedua buku, berarti BT ditambah dengan BG, perbandingannya dijumlahkan. Ini adalah BT tambah BG. Ini anak-anak, ini kita jumlahkan 3 tambah 5. Di sini adalah 8. Nah, ini sudah paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 3/8. Kemudian yang C, BG dibandingkan dengan selisih kedua buku. Di sini kita tulis dulu perbandingan awalnya tadi 3/5. Nah,
Karena di sini jelas tertulis selisih. Selisih itu adalah pengurangan, besar kurangi kecil ya, anak-anak. BG-nya kita masukkan dulu 5, bandingkan selisih. Selisih berarti di sini 5 dikurangi 3. Besar dikurangi kecil, hasilnya adalah 2. Sehingga hasil perbandingannya adalah 5:2. Seperti ini. Semoga mudah untuk dipahami ya anak-anak. Banyaknya apel 3 1/4 kali mangga. Pertanyaannya, A. Berapa perbandingan banyaknya apel dengan mangga? B. Berapa perbandingan apel dengan jumlah apel dan mangga? C. Berapa perbandingan selisih antara apel dan mangga dengan jumlah apel dan mangga? Terakhir D. Berapa perbandingan mangga dengan selisih apel dan mangga? Baik anak-anak, ini contoh penyelesaian untuk soal nomor 4. Diketahui apel itu adalah 3 1/4 kali mangga. Artinya ini nanti ya anak-anak pecahan campuran ya anak-anak. Ini harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu biar nanti terlihat perbandingannya berapa. Bentuk pecahan biasanya yaitu adalah 4 kali 3, 12 tambah 1, 13/4. Nah, berarti apel itu 13:4 ya untuk mangga. Ditanyakan A. Apel banding mangga. B. Apel banding apel tambah mangga. Kemudian yang C. Selisih dari apel dan mangga dibandingkan dengan apel tambah mangga. Dan yang D adalah mangga dibandingkan dengan selisih apel dan mangga. Nah, biar lebih jelas lagi anak-anak. Ini kita selesaikan satu persatu. Yang A terlebih dahulu. Tadi sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti A banding M, apel banding mangga, hasilnya adalah 13:4. Ya anak-anak, apel 13, kemudian mangganya adalah 4. Kemudian yang B, apel dibandingkan dengan A tambah M. A-nya itu adalah 13, A ditambah M berarti 13 ditambah 4. 13:17. Kemudian yang C, A dikurangi M dibandingkan dengan A ditambah M. A dikurangi M berarti 13 dikurangi 4 dibandingkan dengan 13 ditambah 4. Ini adalah 9:17. Dan yang D, M banding A kurangi M. M-nya adalah 4 dibandingkan A-nya 13 kurangi 4. 4:9. Nah, ini masing-masing jawabannya. Nah, sudah ketemu. Mudah sekali bukan? Ya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang cara membuat perbandingan dari data.
Nah, di video selanjutnya nanti Ibu akan mengenalkan kalian tentang macam-macam perbandingan. Ada perbandingan senilai, berbalik nilai, dan juga bertingkat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya anak-anak. Terima kasih.